Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, kelas 9 putra dan putri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam. Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Baik para santri yang ada di rumah, di sini Ustadz ingin menyampaikan tentang pembelajaran hadis yang pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang ketiga ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang hadis yang ke-35. Sekarang kita lanjutkan lagi. Anak-anakku sekalian ya, hak-hak saudara muslim di sini ya, ukhuwah dan hak-hak saudara muslim. Kita baca dulu sebelum ke pembelajaran kita lanjutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Bihasbi imri'in min nasyarri ayyahqira akhahul muslim. Kullul muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Adapun arti dari hadis ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Seraya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk dadanya yang mulia sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Anak-anak sekalian, kita kemarin sudah membahas tentang janganlah kalian dengki, la tahasadu. Jangan kalian saling hasad atau jangan saling dengki. Ya, bahasa Arabnya hasad. Kalau di sini di dalam bahasa kita seringnya dengki atau iri ya. Cirinya SMS kemarin ya, suka melihat ya, SMS susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ini cirinya. Ini kita sudah bahas kemarin kedengki. Kita sekarang larangan yang Rasul sampaikan di dalam hadis ini adalah saling menipu ya, dan ya, la tahasadu wala tanajasu wala tanajasu. Janganlah kalian saling menipu. Najasi kalau di dalam perdagangan itu ada istilahnya najasi ya, menipu dengan menaikkan harga saudaranya. Ini misalnya jual beli najasi itu dilarang. Misalnya nih, si A menjual barang. Nah, kemudian tiba-tiba akan datang seorang pembeli si B gitu ya, sedang menawar barang. Barangmu harganya ini berapa misalnya ya. Oh, ini harganya 100.000 ya. Nah, orang yang mau beli ini si B menawar, oh, bagaimana kalau 50.000 saja. Nah, di tengah penawaran tersebut ada temennya si A, si C ya, dia datang, orang lain datang, terus nawar barang yang lebih tinggi gitu ya. Oh, ini harganya, ini saya tawar 120.000, padahal nawarkannya kali 100.000, ditawar 120.000. Supaya apa? Menaikkan harganya, biar harganya itu lebih tinggi gitu ya. Oh, orang lain sehingga persepsinya, oh, ini ternyata harganya mahal ya, 120.000 begitu. Ini tidak boleh ya. Jadi jual beli najasi itu menawar dengan tawaran di atas harga standar dengan tujuan supaya yang pertama adalah
menggagalkan jual beli. Yang kedua adalah bisa jadi tujuannya adalah agar harga itu naik ya, harganya itu naik ya, karena tawaran ini tidak diperkenankan ya, kecuali kalau memang dengan sistem lelang ya anak-anak ya. Jadi sistem lelang itu diperbolehkan dan itu terbuka ya. Ini siapa yang lebih tinggi maka dia boleh membelinya. Si A lagi si B lebih tinggi, misalnya harga jam tangan ini saya lelang untuk amal misalnya ya, saya buka dengan harga 100.000. Nah, di dalam peserta lelang dia karena peserta lelang pasti sudah siap dengan model apa namanya jual beli lelang itu ya, bukan di pasar umum, bukan di pasar bebas gitu. Misalnya di situ kemudian dia menjawab apa namanya, menawar saya 120.000, saya si C ya, si B 120, si C bisa 130, si D bisa lebih tinggi. Nah, ini boleh ya. Jadi jual beli najasi ini tidak boleh, maksudnya menipu tadi ya. Wala tanajashu, wala tabaghadu, yaitu tidak boleh saling marah ya. Saling marah, tabaghadu, tidak boleh saling marah. Maksudnya kita antara satu dengan yang lainnya saling yaitu membenci. Nah, ini tidak diperbolehkan, jelas ya, karena kebencian, kemarahan ini akan cenderung untuk memecahkan silaturahim, untuk memutuskan silaturahim, sebagaimana di hadis yang sebelumnya ini ya, di mana redaksi setelahnya ini, wala tabaghadu wala tadabaru nanti ya, yaitu janganlah saling membelakangi, jangan saling membenci dan membelakangi atau saling memutuskan hubungan ya. Tadabaru, tabaghadu itu saling marah, tadabaru itu kalau berarti arti bahasanya adalah saling membelakangi. Kalau di sini terjemahkan saling memutuskan hubungan. Ini tidak diperkenankan, terutama ya biasanya di putri, ataupun bisa juga tidak menutup di putra. Ada permasalahan sedikit, kemudian marah ya, menggunjing di belakang, kemudian memutuskan silaturahim. Saya sudah tidak mau berteman dengan dia lagi. Ini dilarang ya. Kalau kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, maka tinggalkan sikap itu ya. Terus memutuskan hubungan ya. Ini termasuk ancaman Rasulullah dalam hadis yang lain adalah tidak akan masuk surga orang yang dia memutus silaturahim ya. Kita tidak boleh mutus silaturahim dengan saudara sahabat kita ya, meskipun ada permasalahan yang besar, tetap kita harus sebagai seorang mukmin yang baik tetap harus menjaga silaturahim tersebut ya. Oke, selanjutnya dan janganlah kalian menjual sesuatu di atas sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Maksudnya wala di sini apa ya? Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Maksudnya jangan kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain ya. Maksudnya misalnya contohnya si A ini menjual baju atau menjual sepatu kepada si B ya. Kemudian datanglah ya si C ya, pada saat tawar-menawar ini menawar dengan tawaran yang lebih tinggi dengan harapan supaya dagangan ini nggak jadi dibeli oleh si B dan dibeli oleh si C ya. Sesama saudara muslim kita tidak boleh seperti ini ya. Jadi tunggu dulu sampai tawarannya itu selesai, tawar-menawarnya selesai. Oh dia nggak jadi nih, maka tidak boleh. Juga bisa ditafsirkan begini anak-anak, menjual jualan kepada yang lain. Itu si A menjual misalnya sepatu kepada si B dengan harga 100.000. Nah tiba-tiba si A kan menjual ke si B, si C datang, sama-sama penjual, menawarkan juga kepada si
B tadi yang mau membeli, kan tadi sepatu yang pertama harganya 100.000. Terus ngomong nih si C ini, sini loh, kamu beli di tempatku saja, saya bisa memberikan barang ya, apa namanya, dengan barang yang sama dengan harga di bawah 100.000. Ya ini nggak boleh menjual atas jualan saudaranya, ini nggak boleh ya. Ini kamu, atau gini, aku bisa memberikan dengan harga 100.000 tapi barangnya lebih bagus, sepatunya lebih bagus daripada barangnya itu, gitu kan, si A, itu nggak boleh ya. Jadi ini adalah salah satu etika dan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana sempurnanya syariat Islam itu sampai halal jual beli seperti ini dilarang ya. Dan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian saudara hamba-hamba Allah yang bersaudara ya. Bersaudara ya, ini kullu muslim ya. Nanti di akhir ya, bahwa setiap muslim itu haram darahnya dan kehormatannya ya, karena memang innamal mu'minuna ikhwah, setiap mukmin itu dimanapun berada adalah saudara, tidak terbatas kepada nasab, keturunan, saudara kandung, ini bukan, tetapi semuanya ini adalah saudara. Nah, ini anak-anak yang bisa kita sampaikan untuk proses PJJ di hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.